Longsor di lokasi wisata longsor di Subang, Jawa Barat. Longsor di Cianjur, Jawa Barat. Longsor dan banjir bandang yang peristiwa ini terjadi Sepanjang hari kemarin memicu longsor di lokasi. Longsor atau sering disebut gerakan tanah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Yang kedua, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keempat, jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu airnya langsung hilang. Yang kelima, pintu dan jendela yang sulit dibuka. Yang keenam, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Yang ketujuh, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Dan yang terakhir, halaman atau dalam rumah tiba-tiba ambles. Faktor penyebab tanah longsor. 1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November seiring meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Muncullah pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan dan rekahan tanah di permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah itulah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah. 2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. 3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. 4. Batuan yang kurang kuat pada umumnya. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal. 5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air, sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan, penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam, dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. 6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.
Saat terjadinya longsor, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor menderita dampak signifikan. Beberapa contoh dampak utama yaitu yang pertama, korban jiwa. Menurut data dari World Health Organization, tanah longsor memberikan dampak besar dengan mengganggu sekitar 4,8 juta orang dan menewaskan lebih dari 18.000 orang antara 1998 sampai 2017. Yang kedua, trauma mental. Orang-orang yang selamat dari tanah longsor sering mengalami trauma mental. Yang ketiga, putusnya transportasi. Akibat rusaknya jalur komunikasi, transportasi dapat terputus, membatalkan layanan penting seperti pasokan barang esensial dan asisten medis. Yang keempat, rusaknya infrastruktur. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan sarana publik yang ada di sekitar zona longsor. Berikut adalah contoh langkah-langkah evakuasi masyarakat saat terjadi longsor. Yang pertama, peringatan dini. Sistem peringatan dini seperti sirine, pesan teks, atau pengumuman publik digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang potensi longsor. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pihak berwenang mengumpulkan informasi tentang daerah yang terancam longsor, termasuk jumlah penduduk dan akses jalan. Yang ketiga, evakuasi berbasis zona. Daerah yang terancam longsor dibagi menjadi zona evakuasi, dan masyarakat diminta untuk mengungsi ke zona yang lebih aman. Yang keempat, rute evakuasi. Rute evakuasi yang aman dan terpilih sudah ditentukan sebelumnya, dan masyarakat diarahkan untuk mengikuti rute tersebut dengan peralatan evakuasi yang sudah disiapkan. Meskipun longsor merupakan bencana alam yang serius dan dapat menimbulkan kerusakan serta kehilangan nyawa, longsor juga memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat dari longsor, yaitu yang pertama, pembentukan relief. Longsor dapat membentuk relief alami yang menarik secara geografis, seperti tebing-tebing curam dan lembah yang dalam, yang bisa menjadi daya tarik pariwisata atau memberikan nilai estetika bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, rekayasa tanah. Terkadang, longsor dapat membantu dalam rekayasa tanah, seperti mengubah topografi atau memperbaiki pergerakan tanah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mengendalikan vegetasi. Longsor dapat membantu dalam mengendalikan vegetasi dan mengurangi kepadatan hutan yang terlalu padat, sehingga meningkatkan keanekaragaman hayati dan memperbaiki kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, peningkatan kesuburan tanah. Material longsor yang terdebu dan mineral yang terbawa dapat meningkatkan kesuburan tanah di daerah yang terkena dampak longsor, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan pertanian. Berikut langkah antisipasi harus dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana. Bencana tanah longsor. Prabencana. 1. Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air. 2. Pembuatan bangunan penahan, jangkar, ancor, dan piling. 3. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. 4. Terasering dengan sistem drainasi yang tepat. 5. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tempat yang tepat. Saat bencana. 1. Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. 2. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Pasca bencana. 1. Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. 2. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. 3. Membersihkan material pasca bencana longsor. 4. Upaya pemulihan trauma pada korban.